Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Syifa di Himara Podcast. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa kami dapat kehadiran Letnan Kolonel CZI Ardianta Wardana. Purwandana. Iya, Pak. Izin. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu mengenai biografinya. Nggih. Ya, nama saya Letnan Kolonel Kopsni Ardianta Purwandana, lengkapnya titelnya Sarjana Hubungan Internasional Magister Pertahanan. Asal saya dari Pati, saya lahir 28 Maret 1980, mempunyai anak 2, tinggal di Kebumen. Nah, pertama saya ditugaskan di Kalimantan Barat. Setelah di Kalimantan Barat pindah ke Kodam 4 Jawa Tengah di Sidam. Setelah itu kami pindah ke Jakarta jadi kepala IT, kepala informasi pengolahan data. Terus ditugaskan menjadi komandan Satgas Pasukan Perdamaian Kisi Monusco 20R di Kongo tahun 2021 dan 2022. Setelah itu menjabat menjadi komandan Kodim Kebumen. Itu Mbak perkenalan singkat saya. Oh, ya. Kalau boleh tahu Pak, dulu tuh gimana sih bisa jadi seorang yang luar biasa seperti saat ini? Dari langkah-langkahnya, mungkin ada giat-giat Bapak untuk teman-teman kami yang mungkin ingin juga mengikuti jejak Bapak gitu. Oh, intinya saya punya quote Mbak, orang yang kehilangan kesehatannya itu kehilangan banyak. Orang yang kehilangan teman kehilangan lebih banyak, tetapi kalau kehilangan semangat itu kehilangan segala-galanya. Kita harus tahu diri kita sendiri, potensi kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kemampuan kita, dan kita harus berusaha untuk mengejar sesuatu yang luar biasa. Do the best and God will do the rest. Kerjakan yang sebaik-baiknya dan Tuhan yang mengerjakan sisanya. Jadi dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertingkah laku, kita juga harus menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa juga. Tapi jangan lupa kerjakan yang terbaik. Nah, nggak ngerjake sing apik yo, ojo ngarep jadi yang apik, ya kan, jadi yang bagus. Itu kiat-kiat saya, Dek. Jadi nggak mungkin ada orang yang sukses tanpa usaha dulu gitu ya Pak? Ya, itu berdarah-darah dan memang harus perlu perjuangan. Karena dulu saya SD, SMP saya mengalami seperti adik-adik. Saya juga bercita-cita, aku kudu ranking 1. SD ya alhamdulillah ranking 1 terus. Masuk di SMP ya agak 5 besar lah se-kabupaten. Habis itu saya masuk SMA Taruna, ya kan. Setelah masuk SMA Taruna Nusantara Magelang, masuk Akademi Militer, ya kan. Ya intinya dalam hidup itu ada nanti saatnya kita itu jatuh, ada saatnya kita itu merasa terpuruk, ada saatnya kita merasa gagal. Tapi ya jangan kehilangan semangat untuk meraih yang terbaik. Ya, kita sakit aja udah kehilangan banyak, kita kehilangan teman, kehilangan keluarga kita itu kehilangan lebih banyak. Tapi kalau kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Ya, nggak pantas hidup itu, bagus mati aja. Benar. Yeah. Terus ini ada pertanyaan Pak, kan di ke pangkat Bapak ya kalau nggak salah itu ada Letnan Kolonel CZI. Kalau CZI itu sendiri maksudnya gimana ya CZI Pak? itu kepanjangannya dari Korps Seni. Kalau di bahasa Inggris itu Engineering Corps. Ya kebetulan Korps Seni itu juga korps tertua di TNI. Karena hari lahirnya kalau TNI 5 Oktober, kita 15 Oktober. Jadi 15 Oktober. CZI itu asalnya dari tentara Petaheyo. Jadi tentara teknik. Kita di Angkatan Darat itu sedikit, kita tukang insinyur, kita suka bangun-bangun, ya kan. Ya kelebihannya gitu, orang-orang CZI dianggap orang-orang yang smart walaupun sedikit. Karena kemampuan kita kemampuan teknik. Nah, Bapak itu dari kecil berarti sudah bercita-cita menjadi TNI? Enggak juga. Tapi ya bisa ya bener juga gitu. Cita-cita saya dulu saya pengen jadi pilot pesawat tempur. Cuman begitu angkatan udara kan dulu masuknya kabri, kakinya nggak sampai 1 meter. Diukur panjang kakinya 96 kurang 4 cm, akhirnya masuknya angkatan darat. Gitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa dijelasin kepada teman-teman kita di Mandua gimana sih cara menjadi generasi bangsa yang cinta tanah air?
Hmm, sebenarnya ya karena kita lahir di Indonesia kita harus cinta tanah air. Saya sudah merantau ke Kongo, kita hidup melihat menyaksikan begitu banyak perang di dunia. Mereka itu tidak seperti kita, mereka tidak toleran. Beda suku sedikit hajar, beda agama sedikit hajar. Tetapi Indonesia itu toleran dan cinta damai. Itu yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mencintai bangsa ini karena disitulah tempat kelahiran kita. Ya, adik-adik kita sekarang ini generasi Y, orang-orang generasi Z udah sangat-sangat bersyukur. Ya, udah sangat-sangat bersyukur karena Indonesia udah jadi negara maju pas adik-adik lahir. Bukan negara yang dipandang sebelah mata, bukan negara yang bisa dipandang dengan dihancurkan dengan krisis moneter seperti tahun 98. Sekarang Indonesia udah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia G20. Dan waktu saya kecil itu belum terjadi. Gitu loh. Jadi tinggal adik-adik yang harus meneruskan perjuangan generasi kita. Nah, pas banget tuh. Berarti kriteria seperti apa sih yang bisa dikatakan bahwa warga-warga Mandua itu pelajar Pancasila gitu, yang cinta tanah air, itu kira-kira kriterianya seperti apa menurut Bapak? Ya intinya satu, kalau adik mau menjadi orang yang baik, bergaulah dengan orang-orang baik. Kalau adik mau jadi penjahat, ya bergaulah sama preman, pasti ikut tawuran, pasti ikut kenakaran remaja dan nggak jauh-jauh dari narkoba, ya kan, langsung madesu, masa depan suram. Ya tapi kalau adik-adik punya integritas yang baik, punya cita-cita yang baik, kalau mau pinter, ya bergaul dengan orang pinter, mau sukses, mau jadi pengusaha, bergaulah dengan pengusaha, karena kita akan menyerap ilmunya, dan itu merupakan salah satu bagian dari ibadah di mana kita bergaul. Nah, mungkin teman-teman nih di Mandua Kebumen banyak yang ingin menjadi TNI juga gitu. Ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Mungkin dari fisik atau dari akademis gitu. Kalau saya dulu saya mau masuk jadi TNI, bukan saya mau lulus terus saya berlatih, tidak. Dari kelas 1 SMA, dari jauh-jauh hari sebelum tes itu saya udah menyiapkan diri. Menyiapkan diri artinya saya udah berlatih lari, saya udah berlatih set up, saya udah berlatih push up, saya udah berlatih pull up. Jadi ya yakinlah bahwa perjuangan kita itu tidak akan sia-sia. Ada banyak yang berpikir bahwa menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi itu harus bayar, punya banyak modal. Tidak. Itu tergantung kitanya. Kalau semuanya seperti itu, semuanya dengan bayar dan ini, hancur rusak negara Indonesia. Betul. Ya, tidak seperti itu. Semuanya itu tergantung, ya harus sadar diri lah. Kalau misalnya nggak mampu, gagal, ya jangan menyalahkan orang lain. Kegagalan itu ya karena kesalahan kita, itu kesuksesan yang tertunda. Kita harus berusaha mencoba dan mencoba lagi. Dari Bapak sudah menjadi anggota TNI dari tahun berapa Pak? Ya, saya masuk Akabri tahun 98 dan lulus Akademi Militer 2001. 2001. Berarti udah 20 tahunan lebih. Nah, ya, udah 20 tahunan lebih. Ada peristiwa atau mungkin pengalaman yang paling menarik dalam hidup Bapak yang mungkin Bapak ini nggak bakalan pernah saya lupakan gitu? Jadi ya kebanggaan saya, pengalaman saya ketika saya bertugas di luar negeri. Jadi itu menjadi komandan pasukan perdamaian itu melalui seleksi. Melalui seleksi harus punya semua kemampuan. Dan di sana kita juga membawa nama Indonesia. Dalam artian di dalam pasukan perdamaian itu ada negara-negara yang melihat kita, apabila kita jelek langsung Indonesia dipulangkan dan diganti dengan negaranya. Jadi itu istilahnya persaingan yang benar-benar ketat. Jadi membutuhkan kemampuan bahasa, membutuhkan kemampuan komunikasi. Banyak dari kita orang Indonesia itu tidak punya mental untuk belajar bahasa. Pada saat kita berhadapan dengan orang lain, kamu aja, ya, itu salah. Ya mereka itu setara dengan kita. Jadi kita harus mampu berkomunikasi dengan mereka. Nggak usah khawatir. Mereka tahu kalau kita ngomongnya kurang-kurang dikit. Yang penting pede aja. Nah. Betul. Sebentar lagi ini kan 17 Agustus ya. Yeah. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Bapak ada pesan-pesan nggak untuk Indonesia sendiri? Bapak harapannya apa ke depannya supaya mungkin Ya pesan-pesan saya ya mohon maaf deh, saya ini termasuk veteran. Ya, karena veteran itu ada 3 sesuai undang-undang veteran pejuang kemerdekaan itu tahun 45, veteran pembela kemerdekaan itu waktu berkonflik dengan Trikora, Malaysia dan Irian Barat serta Seroja Timur yang pertama, serta veteran perdamaian dunia. Jadi kita ya para veteran semuanya, terutama para pejuang kemerdekaan dahulu ya berpikir bahwa ya Indonesia itu tanah air kita yang harus kita cintai dan harus kita rawat, tempat nanti generasinya anak cucu kita akan besar juga. Jadi saya harapkan kemerdekaan ini 17 Agustus diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan semangat baru. Para generasi Z mengingat bagaimana perjuangan generasi penerus kita, generasi pendahulu kita istilahnya untuk merebut kemerdekaan serta bagaimana menjadikan bangsa ini menjadi besar seperti sekarang. Oke. Mungkin terakhir buat teman-teman di Mandua Kebumen yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan Indonesia juga nih, Bapak ada pesan untuk teman-teman di Mandua? Ya buat adik-adik Mandua Kebumen, ya pesan saya sama seperti yang tadi kita sampaikan ke apel, jangan kehilangan semangat ya, dan jangan bergaul yang salah, karena bergaulan yang benar itu membentuk karakter kita. Kalau adik-adik bergaul dengan orang-orang yang positif, yang bermotivasi tinggi, pasti adik-adik akan termotivasi juga dan akan mencapai ya prestasi dan cita-cita yang adik-adik harapkan. Tapi kalau saat ini adik-adik berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang salah atau sudah bergaul dengan orang-orang yang salah, ya tolong mundur pelan-pelan, ya jangan diteruskan. Karena hidup itu, waktu itu tidak akan berulang. Masa mudamu itu sungguh berharga dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, kita anak-anak muda harus punya harga diri, harus punya cita-cita dan masa depan yang baik. Itu mulainya dari saat anak kita SMA. Terima kasih. Wah, luar biasa banget ya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan masukan dan arahan untuk kita semua supaya menjadi siswa-siswi yang cinta terhadap tanah air. Begitu. Kalau begitu terima kasih banyak atas terima kasih. Suatu kehormatan bisa menghadirkan Bapak di pagi hari ini. Dan buat teman-teman semua, sekian dulu episode podcast yang sangat luar biasa pada hari ini. Jangan lupa di-share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan kira-kira siapa lagi ya yang akan kita undang? Nanti kalau ada, saya punya YouTube juga. Oh iya. Ya ketik Dandim Kebumen. Ada gambarnya Garuda di situ. Yaitu cerita-cerita video saya waktu di Kongo, waktu di Kebumen gitu. Wow. Itu bisa di subscribe juga ya Pak ya? Ya bisa di subscribe juga. Ya, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih banyak Pak.